Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balito. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan data hasil dari kuesioner yang saya bagikan kemarin. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Ciki.son. Ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita blok dulu bagian judul dari datanya seperti ini, lalu kita copy dan kita pastekan di sheet berikutnya, tapi kita pastenya dalam bentuk transpose agar memudahkan saat mengedit di bagian aplikasi SPSS nya. Lalu setelah di paste, lalu kita copy lagi, kita pastekan di aplikasi SPSS nya di bagian variable view, lalu kita paste. Nah, jika setelah seperti ini, kita di sini akan mengubah atau mengedit di bagian measure sama value label. Di bagian measure, di sini kita akan membuat di variabel y sampai x3 itu diubah menjadi scale atau skala. Di sini kita copy saja agar mempercepat. Lalu di bagian gender, pendidikan sama usia, kita akan mengubahnya dengan menggunakan nominal. Setelah itu di sini kita akan mengubah value label ya, agar mudah saat kita akan menganalisis deskripsi, menganalisis data tersebut. Di sini usianya 1 di label kurang dari 20 tahun. Dan seterusnya di value 2 dengan label 20 sampai 30 tahun. Di value 3 dengan label 30 sampai 40 tahun. Di value 4 dengan menggunakan label 40 sampai 50 tahun. Sedangkan di label 5 gunakan lebih dari 50 tahun. Begitupun juga di bagian gender. Di sini 1 kita isi labelnya laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan di pendidikan kita akan mengisi 1 itu di SLTA, sedangkan 2 kita akan mengisi labelnya D3. Di value 3 kita akan mengisi label S1 dan seterusnya sampai S3 di value 5. Setelah value label di bagian usia, gender dan pendidikan diubah, kita akan mengubah di bagian variabel X3, X2 sama X1 serta Y. Di sini kita akan mengubahnya tepat di bagian X1.1 sampai X1.6 karena di X3-nya tidak perlu kita ubah value labelnya. Value 2 value 1 kita isi sangat tidak setuju, lalu value 2 tidak setuju. Value 3 ini seharusnya kurang setuju karena value 3 kurang setuju.
dan value 4 itu setuju, serta value 5 itu sangat setuju. Di sini kita copy aja keseluruhannya, tetapi di bagian X3, X2, X1 dan Y atau bisa disebut total tidak kita isi dengan nilai value-nya, karena data tidak akan berjalan. Di sini kita langsung copy paste saja agar mempercepat dalam pengeditannya. Jika telah selesai kita mengedit semuanya, lalu kita kembali ke data view di bagian pojok kanan bawah. Lalu kita masuk ke data sebelumnya. Kita copy semua data yang ada di Excel tadi dan kita paste di bagian SPSS-nya. Lalu kita paste saja. Setelah kita paste, sekarang kita akan membuat analisisnya. Yang pertama kita akan membuat analisis deskriptif di bagian frekuensi. Pertama kita akan menganalisis deskripsi frekuensi untuk variabel usia. Langsung kita oke saja. Nah, ini dia frekuensinya. Valid 30, missing 0. Dan rata-rata banyak di bagian kurang lagi 20 sampai 30 tahun. Setelah itu kita riset saja, kita akan membuat frekuensinya analisis frekuensi di bagian pendidikan. Langsung saja. Dan ini dia, dan kebanyakan kuesioner ini diisi oleh anak yang sedang kuliah di S1. Lalu setelah pendidikan kita akan mencoba di bagian variabelnya. Di sini saya akan mencoba di variabel X1. Dan di sini kita tidak akan menggunakan X1-nya atau totalnya. Kita akan menggunakan X1 sampai X1.1 sampai X1.6. Lalu kita oke saja. Setelah itu ini dia hasil dari frekuensi analisis deskripsi statistik frekuensi dari variabel X1. Dan itu berkelanjutan untuk di bagian Y, di bagian X2, X3, karena waktu kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu untuk membuat distribusi untuk membuat
uji validitas. Di sini kita menggunakan analisis di correlation tuh diambil bivariate. Di sini kita akan menggunakan variabel y. Dan di sini kita menggunakan y sampai total. Lalu kita oke saja. Dan ini dia correlationnya. Setelah itu kita akan menganalisis uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita akan masuk ke analis, masuk pada scale, habis itu kita pilih reliability analysis. Di sini saya akan menggunakan variabel x2. Lalu kita klik statistik pojok kanan dan kita centang scale if item deleted. Lalu kita continue, kita oke. Dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita akan menganalisis regresi. Kita klik analisis, kita ambil regression dan kita pilih linear. Kita masuk saja dependennya. Ini variabel dependennya itu y atau setahu saya kinerja ya. Lalu di bagian independennya kita isi x1, x2 dan x3. Lalu kita oke saja. Nah, ini merupakan hasil dari output analisis yang kita edit tadi. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengekspor ke Word. Pertama kita buang dulu di bagian lognya, kita bersihkan dulu karena kita akan membutuhkan tabel dan datanya saja. Setelah bersih, lalu kita klik file, habis itu kita klik export. Dan di sini ada file name, itu untuk kita meletakkan file ekspornya, itu ada di D, ambil itu, dan di tugas kelompok, dan itu output belakangnya itu namanya. Lalu kita oke saja, dan output pun langsung kita cek saja di bagian folder yang tadi, di tugas kelompok dan output. Dan ini dia data yang kita olah tadi di aplikasi SPSS dan kita pindahkan ke aplikasi Word. Dan tinggal kita rapikan saja. Baiklah, hanya segitu tutorial yang bisa saya jelaskan. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Cukup sekian yang bisa saya terangkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.